supaya corona ini habis isunya, berhenti itu bisnis. Ini kan permainan war. Orang-orang yang berkepentingan bisnis, kita berdoalah supaya Pak Jokowi, berapa banyak dana dikucurkan, belum lagi ditambah dengan 90,4 miliar yang diberikan kepada buser-buser jahanam. Ini yang lain pura-pura di kantor-kantor, di hotel-hotel pakai masker, padahal sudah setengah mati bernapas. Bagaimana orang tidak mati satu badan terbungkus? Bukan melawan, oh jadi Ustadz melawan? Tidak melawan, tapi kita menjelaskan kepada umat cerdas, memahami segala bentuk realitas. Umat Islam ini jangan terlalu bodoh. Di setiap kepemimpinan, taktik, gaya, kemampuan seorang pemimpin tidak sama. Persoalan Presiden pertama Soekarno lain, persoalan Presiden Soeharto lain, persoalan Habibie lain, persoalan Gus Dur lain, persoalan Megawati lain, persoalan SBY lain. Ini persoalan Jokowi, hampir tiap hari ada persoalan. Nyaris 800 triliun rupiah sudah dihabiskan untuk tangani corona di Republik Indonesia. Pandemi corona yang berlangsung lebih dari 6 bulan ini sudah menghabiskan banyak uang. Pemerintah tercatat sudah menggelontorkan anggaran sekitar 800 triliun rupiah untuk menangani virus yang belum ada obat dan vaksinnya ini. Deputi Kepala BPKB Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengatakan, anggaran sekitar 800 triliun rupiah merupakan gabungan dari APBN dan APBD. Kita lihat APBN teralokasi 695,2 triliun rupiah, APBD 78,2 triliun rupiah, dan dana desa 28,46 triliun rupiah. Total mendekati 800 triliun rupiah. Begitulah kata Salamat dalam acara Seminar Nasional Sinergi Pengawasan APIP, SPI, APH secara virtual. Besar dana penanggulangan corona dikatakan Salamat untuk mengatasi dampak yang terjadi saat ini, baik di sektor kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keuangan. Menurutnya anggaran penanggulangan harus lebih besar lagi demi menyelesaikan kasus penyebaran corona di tanah air. Bahkan, pemerintah bisa mengalokasikan besaran anggaran yang sama di tahun 2021. Dari RAPBN tahun 2021, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Anggaran yang dapat disiapkan sebesar 365,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada beberapa alasan pemerintah menurunkan PEN. Pertama, mempertimbangkan biaya penanganan COVID-19 yang kemungkinan akan menurun. Penurunan anggaran PEN didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan pasien COVID-19 yang akan jauh berkurang dibandingkan kondisi di tahun 2020. Begitulah kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI. Selain itu, program perlindungan sosial juga dialokasikan lebih kecil dengan harapan roda perekonomian di masyarakat membaik. Begitu pula dengan dukungan pada UMKM, korporasi, dan insentif pada dunia usaha. Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah situasi pandemi COVID-19 dikhawatirkan banyak pihak bisa berakibat fatal kepada keselamatan jiwa masyarakat, serta pemilu dan juga penyelenggara pemilu. Penilaian seperti itu disampaikan Direktur Center for Media and Democracy, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Wijayanto, yang secara eksplisit memaparkan resiko yang akan terjadi jika pilkada tetap dilanjutkan. Resiko nyawa dalam jumlah besar, resiko buruknya sosialisasi karena kampanye tetap terjadi. Kemudian orang tidak akan seantusias sebelum-sebelumnya, dan dia akan tidak tertarik dengan pemilu. Malah ada ketakutan. Begitulah ujar Wijayanto. Sehingga satu hal yang menurut Wijayanto menjadi ironi dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini adalah ketidaksesuaian antara hakikat demokrasi dengan hak mendapat kehidupan dan kesehatan untuk rakyat.
Pilkada sebetulnya hanya instrumen memilih pemimpin yang nanti diharapkan menghadirkan kesejahteraan rakyat, melindungi segenap tumpah darah bangsa, tapi menjadi ironi jika proses itu mengancam jiwa para pemilih. Pilkada ini bertentangan dengan kesejahteraan rakyat. Begitulah ungkapnya. Oleh karena itu, LP3ES secara institusi sudah mengusulkan kepada pemerintah, DPR, dan juga penyelenggara pemilu untuk menunda pilkada. Namun jika tetap dilanjutkan, maka pesta demokrasi 5 tahunan di daerah tahun ini bakal menjadi sejarah kelam. Memaksakan pilkada bisa berubah menjadi ritual bunuh diri massal. Begitulah ia menandaskan. Kita mempercayakan kepada KPU untuk melindungi pemilih. Tapi KPU saja kena, 2 komisioner kena COVID-19. Dan para calon yang ingin meyakinkan kita itu ada 62 orang yang kena COVID-19. Lalu bagaimana kita bisa menjamin, bisa melindungi rakyat dari corona? Demikian kata Wijayanto. Gubernur DKI Anies Baswedan mengungkapkan bahwa di wilayahnya mengalami kendala dalam hal pengajuan klaim BPJS Kesehatan dan menyebut ada 4 rumah sakit yang mengalami kendala untuk klaim tersebut. Hal itu disampaikan Anies saat rapat koordinasi percepatan penyelesaian klaim biaya perawatan pasien COVID-19 bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Bali Wayan Koster PLT. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Abdul Qadir dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris secara virtual. Kendala itu antara lain belum tersedianya petunjuk teknis untuk klaim pembiayaan kasus COVID-19 dengan penyakit penyerta yang tidak berhubungan. Perbedaan persepsi antara DPJP dengan verifikator terkait diagnosis komorbid dan kriteria pulang dan kriteria akhir penjaminan. Begitulah kata Anies. Kemudian kendala lainnya adalah pengobatan terapi tambahan seperti intravena, imunoglobulin, plasma convalescence, stem cell, dan anti-interleukin yang masih dalam tahap klinis tidak dapat diklaim oleh Kemenkes. Menganggap pertanyaan Gubernur DKI ini dengan tegas, Menko Luhut meminta kepada Dirut BPJS Fahmi Idris agar terapi obat bagi pasien COVID-19 dapat diklaimkan. Untuk kepentingan kemanusiaan, tolong terapi obat seperti yang disebutkan oleh Pak Anies tadi dapat ditanggung juga oleh BPJS. Apalagi sebagian besar obat-obat itu mampu kita produksi dalam negeri. Begitulah tegasnya. Hal ini tambahnya termasuk perawatan bagi bayi yang lahir dari ibu pengidap COVID-19. Seperti yang ditanyakan oleh salah satu peserta rakor dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Terakhir, Menko Luhut meminta kepada semua gubernur yang hadir agar terus memantau ketersediaan obat sesuai standar protokol perawatan pasien COVID-19 yang telah dibuat oleh Kemenkes bersama dengan 5 perhimpunan dokter spesialis. Penilaian seperti itu disampaikan Direktur Center for Media and Democracy, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Wijayanto, yang secara eksplisit memaparkan resiko yang akan terjadi jika pilkada tetap dilanjutkan. Resiko nyawa dalam jumlah besar, resiko buruknya sosialisasi karena kampanye tetap terjadi. Kemudian orang tidak akan seantusias sebelum-sebelumnya. Dan dia akan tidak tertarik dengan pemilu. Malah ada ketakutan. Begitulah ujar Wijayanto. Sehingga satu hal yang menurut Wijayanto menjadi ironi dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini adalah ketidaksesuaian antara hakikat demokrasi dengan hak mendapat kehidupan dan kesehatan untuk rakyat. Pilkada sebetulnya hanya instrumen memilih pemimpin yang nanti diharapkan menghadirkan kesejahteraan rakyat, melindungi segenap tumpah darah bangsa, tapi menjadi ironi jika proses itu mengancam jiwa para pemilih. Pilkada ini bertentangan dengan kesejahteraan rakyat. Begitulah ungkapnya. Oleh karena itu, LP3ES secara institusi sudah mengusulkan kepada pemerintah, DPR, dan juga penyelenggara pemilu untuk menunda pilkada. Namun jika tetap dilanjutkan, maka pesta demokrasi 5 tahunan di daerah tahun ini bakal menjadi sejarah gelap.
memaksakan pilkada bisa berubah menjadi ritual bunuh diri massal. Begitulah ia menandaskan. Kita mempercayakan kepada KPU untuk melindungi pemilih. Tapi KPU saja kena, 2 komisioner kena COVID-19. Dan para calon yang ingin meyakinkan kita itu ada 62 orang yang kena COVID-19. Lalu bagaimana kita bisa menjamin, bisa melindungi rakyat dari corona?